Halo sahabat Wirid, terima kasih untuk sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah mensupport channel ini. Hari ini tanggal 22 Februari, Pesta Tahta Santo Petrus Rasul. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan liturgi hari Selasa 22 Februari 2022. Pekan biasa ke-7. Bacaan pertama. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, aku menasihati para penatua di antara kamu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur dengan tanggapan, Tuhan gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhan gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Tuhan gembalaku, aku takkan berkekurangan. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak,
pialaku penuh berlimpah. Tuhan gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan gembalaku, aku takkan berkekurangan. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, haleluya. Beato Didacus Carvalho, Diego Carvalho, Jacob Carvalho. Beato Diego Carvalho, Didacus Carvalho, lahir di Coimbra, Portugal pada tahun 1578. Sejak muda ia telah aktif dalam kegiatan-kegiatan kerohanian gereja dan bercita-cita ingin menjadi seorang misionaris. Ia hendak berkarya di antara bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan dan ingin mengalami kejadian-kejadian istimewa di tanah misi seperti yang sering dikisahkan tentang para misionaris. Pada usia 22 tahun, Diego dan keluarganya pindah ke Goa, India, yang saat itu adalah wilayah koloni Portugal. Di tempat inilah Diego menemukan panggilan hidupnya dan memutuskan untuk masuk seminari Serikat Yesus pada tahun 1594. Ia menjalani novisiat di Goa lalu melanjutkan studinya di Macau, Cina, di mana ia ditabiskan menjadi seorang imam pada tahun 1608. Tugas perdana Jesuit muda yang penuh semangat ini adalah belajar bahasa Jepang demi mempersiapkan diri menjadi misionaris ke negeri matahari terbit yang di masa itu masih terisolasi. Diego tiba di Jepang pada tahun 1609 dan mulai bekerja sebagai seorang misionaris di wilayah Kyoto dan Miyako. Diego Carvalho sungguh seorang Jesuit sejati. Ia melayani umat Katolik Jepang yang masih sedikit dengan baik dan ramah, sesuai dengan semboyan Serikat Yesus. Ad majorem Dei gloriam, demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Diego tidak segan menjalankan pekerjaan berat dan selalu bersedia memberi pelayanan kepada umat di wilayah yang sulit dijangkau, meskipun harus berjalan kaki selama berhari-hari melalui medan yang sulit dan berbahaya. Di sekitar tahun 1612, penguasa Jepang Shogun Tokugawa Ieyasu mengeluarkan surat keputusan untuk mengusir semua misionaris asing. Pater Carvalho dengan berat hati harus meninggalkan umatnya dan dideportasi ke Macau bersama dengan 100 orang Jesuit lainnya. Namun Diego tidak lama berada di Macau. Ketika mendengar kabar tentang penganiayaan yang dialami umat Katolik Jepang pada tahun 1617, Pater Diego kembali ke Jepang secara diam-diam dan melanjutkan pelayanannya dalam kondisi yang sangat sulit dan berbahaya. Tercatat ia pernah 2 kali datang ke Yezo, sekarang disebut Hokkaido, dan merupakan imam Katolik pertama yang merayakan misa di tempat itu. Melalui sebuah suratnya diketahui ia juga menjalin hubungan dengan suku Ainu, suku asli Jepang yang terdapat di Pulau Hokkaido. Dalam masa sulit dan berbahaya ini, Diego tetap merasa bersyukur karena pertumbuhan imam Katolik di Jepang. Banyak orang Jepang menerima pembaptisan meskipun diancam dengan hukuman mati oleh penguasa. Pada bulan Desember 1623, Pater Diego Carvalho sedang bekerja di Miwake ketika ia ditangkap oleh anak buah penguasa setempat. Ia ditahan dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 22 Februari 1624 di Sendai. Hukuman mati atas dirinya berlangsung mengerikan.
Bersama para martir Kristus lainnya, ia ditelanjangi dan dibenamkan ke dalam sungai Hirose yang hampir membeku. Satu persatu mereka membeku dan merenggang nyawa akibat hipotermia. Setelah senja, 7 orang tewas, dan saat matahari terbenam, hanya Peter Diego yang masih hidup. Ia kemudian dikeluarkan dari sungai dan disesah hingga babak belur, lalu ditenggelamkan lagi. Peter Diego Carvalho menerima mahkota kemartirannya selepas tengah malam 22 Februari 1624. Keesokan paginya jenazah mereka dicincang dan dibuang ke sungai. Umat beriman berupaya keras menyelamatkan jenazah para pahlawan iman ini. Namun mereka hanya dapat menemukan 5 buah kepala, yang salah satunya adalah Peter Diego. Kepala 5 orang martir ini lalu dimakamkan dengan semestinya. Arti nama berasal dari kata Latin didacus yang kemungkinan diambil dari bahasa Yunani didake, yang berarti mengajarkan. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan kami hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.